Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jawharat Zahra Kurnia min fasli sanijim likismi al-ittisal wal i'lan al-islami. Huna uridu an ashraha lakum ma fi video min Ustadz Dede Sutisna. Yang pertama, di dalam video tersebut Bapak Dede menjelaskan tentang apa itu jumlah. Jumlah itu yaitu majmu' ba'dol kalimat walhal makna, yaitu kumpulan kalimat dan mereka itu memiliki makna atau arti. Ma yata'allafu min musnad wa musnad ilaih. Dan di dalam kalimat itu mereka itu saling berkaitan dengan musnad dan musnad ilaih. Kalimat itu ada dua jenis. Yang pertama ada jumlah fi'liyah dan yang kedua ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu ciri utamanya diawali fi'il au mabdu'ah bil fi'il. Yang keduanya terbentuk dari fi'il dan juga fa'il. Kalau jumlah ismiyah itu tidak diawali fi'il dan terbentuk dari mubtada dan juga khobar. Contoh dari jumlah ismiyah yaitu sholal muslimuna fil masjid. Fi'il dari kalimat tadi yaitu shola, itu berupa fi'il, al muslimuna yang berupa fa'il atau pelaku. Fi'il yaitu kata kerja, fa'il yang merupakan pelaku fil masjid. Contoh yang kedua yaitu qara'al ab as-sohifah. Selain terdiri dari fi'il dan juga fa'il, jumlah fi'liyah bisa juga terdiri dari maf'ulun bih. Dalam kalimat ini terdapat maf'ulun bih dalam kata as-sohifah dengan fi'il qara'a dan juga fa'ilnya al-ab. Kemudian jumlah ismiyah yang terbentuk dari mubtada dan khobar, contohnya al-baitu nadhifun. Al-baitu di sini menjadi mubtada dan juga nadhifun menjadi khobar. Selain al-baitu nadhifun ada juga hadza mal'abun dan juga ana tajirun. Hadza yang berupa mubtada, mal'abun yang berupa khobar, dan juga ana yang berupa mubtada, tajirun yang berupa khobar. Ada juga bentuk yang berbeda dari jumlah ismiyah yaitu fil fasli tolibun. Fil fasli yang berupa khobar dan tolibun yang berupa mubtada. Di sini diawali oleh khobar baru mubtada. Mubtada itu banyak jenisnya, bisa dari ismun dhohir yang berupa isim isyarah, hadza, hadhihi, tilka. Ada juga dari isim dhamir yang berupa mufrad seperti biasanya nadhifun, ghaliyah dan lain sebagainya, dan juga yang ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'li, khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah dan juga syibhu jumlah. Yang sekarang akan dibahas yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yaitu al-jumlah mabdu'atu bil fi'il wa tatakawwanu minal fi'il wa fa'il. Seperti yang dijelaskan tadi, jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il dan terbentuk dari fi'il dan juga fa'il. Jenis dari jumlah fi'liyah ini ada 3. Yang pertama terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Yang kedua terdiri dari fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Yang ketiga dari fi'il dan naibul fa'il. Contohnya, jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan juga fa'il yang tadi sudah kita sebutkan. Sholal muslimuna fil masjid. Contoh dari jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul yaitu qara'al ab as-sohifah tadi. Yang ketiga yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il yaitu quri'at al-jaridah. Yang mana fa'il di sini digantikan oleh maf'ul yang menduduki posisi fa'il yang berupa quri'at al-jaridah. Di sini tidak ada fa'il, namun fa'ilnya tersembunyi dan diganti dengan bentuk quri'at. Naibul fa'il di sini yaitu al-jaridah yang sebelumnya menjadi maf'ul, namun di posisi ini dia menjadi naibul fa'il. Materi yang selanjutnya dibahas dalam video tadi yaitu tentang fa'il. Fa'il itu adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'lut tam mabniyun lil ma'lum. Jadi fa'il adalah ismun marfu'. Ismun marfu' adalah salah satu bentuk i'rab yang mungkin nanti akan kita pelajarin, yaqa'u ba'dal fi'il yang terletak setelah fi'lut tam mabniyun lil ma'lum yang aktif maklum atau diketahui. Fa'il itu punya dua aksam atau dua jenis pembagian yaitu dhohir dan juga dhamir. Yang dhohir contohnya adalah ishtarat Aisyatu az-zaita. Jadi di sini Aisyah membeli minyak. Siapa yang menjadi fa'il atau pelaku dari fi'ilnya yaitu Aisyah. Selanjutnya yaitu dhamir. Dhamir juga terbagi menjadi dua yaitu muttasil dan mustatir.
Domir muttasil contohnya syaribtu al-qahwah. Syaribtu al-qahwah domirnya terletak pada tu setelah syarib. Syarib itu sebagai fiil dan tu itu sebagai fa'il. Tu ini berfungsi sebagai fa'il dalam bentuk domir yang tersambung dengan fa'il. Selanjutnya mustatir atau domir yang tersembunyi. Domir yang tersembunyi contohnya usyahidu at-tilfaz. Usyahidu at-tilfaz. Aku menonton televisi. Di mana domir di kalimat usyahidu? Kita tidak tahu letak domirnya di mana, namun ia tersembunyi di dalam fiil usyahidu. Dalam ketentuan domir mustatir, jika fiil madi itu muncul sebelum domir, maka bisa dikatakan sebagai mustatir. Namun apabila fiil muncul setelah domir, itu tidak bisa dikatakan sebagai fiil mustatir. Yang kedua, dalam fiil madi hanya untuk domir huwa dan hiya dalam ketentuan tertentu. Dan dalam fiil mudhari itu hanya untuk domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu dalam bentuk tertentu juga, dalam hal-hal tertentu. Dalam fiil amr hanya satu, yaitu dalam domir anta. Kemudian materi selanjutnya yaitu alaqatul fiil wa fa'ilhu, yaitu hubungan antara fiil dan juga fa'ilnya. Yang pertama, saat fiil, fa'ilnya berbentuk mufrad, musanna, dan juga jamak, maka fiil tetap berbentuk mufrad. Contohnya zahaba at-thalibat, zahaba at-thalibani itu sama dengan fiil zahaba. Yang kedua yaitu saat fiil, fa'ilnya berbentuk muzakkar atau muannas, maka fiilnya itu tetap dimudzakkar, namun nanti akan disesuaikan dengan musanna dan mudzakarnya. Kemudian kesimpulan dari materi fa'il tadi yaitu fa'il yaqa'u ba'da fi'lihi. Fa'il itu terletak setelah fiilnya, dan apabila fa'il yaqa'u qabla fi'il fahuwa la yusamma bil fa'il. Apabila fa'il terletak sebelum fi'il, maka itu tidak bisa dinamakan sebagai fa'il. Wa fa'iluhu domirun mustatir, dan fa'ilnya itu terletak di mana? Yaitu terletak pada domir mustatir. Biasanya berbentuk takerja yang disambung oleh domir mustatir. Contoh fa'il yang dianggap sebagai fa'il yaitu qara'a at-thalibu al-kitaba. Qara'a at-thalibu. At-thalibu di sini sebagai fa'il. Contoh yang tidak bisa disebut sebagai fa'il tetapi tersembunyi dalam domir mustatir yaitu at-thalibu qara'al kitaba. At-thalibu di sini terletak di depan, qara'a di sini sebagai domir mustatir, al-kitaba sebagai maf'ulun bih. Materi selanjutnya yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih yaitu ismun mansubun yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Jadi maf'ulun bih yaitu ismun mansub, isim mansub. Ini berbentuk i'rab nantinya mansub, yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang menunjukkan apa yang terjadi atau apa yang telah dilakukan oleh fi'il dan juga fa'il. Maf'ulun bih memiliki dua jenis yang berupa zohir dan juga domir. Contoh dari zohir yaitu tashrobu umaro al-labana. Tashrobu umaro, tashrobu itu sebagai fiil, umaro sebagai fa'il atau pelakunya, al-labana sebagai objek yang diminum oleh fa'il. Domir yang menjadi maf'ulun bih contohnya hadhihi al-jaridah qara'aha al-jad. Kalau dalam kalimat yang biasanya qara'al jaddu hadhil jaridah, tetapi dalam hal bentuk yang ini hadhil jaridah qara'aha al-jaddu, yang menjadi maf'ulun bih di sini yaitu ha dalam kalimat qara'aha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan dari ringkasan video yang disampaikan oleh Pak Dede. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.